Perjalanan menapaki jejak misi cinta kasih yang dilakukan oleh para relawan Seci terus berlanjut. Berikut ini kita akan menyaksikan kisah dari penerima bantuan Seci Medan yang kehidupannya berubah setelah kehadiran dan pendampingan yang dilakukan oleh para relawan Seci. Pemirsa, sebelumnya tim Dai Inspirasi sempat merekam kisah seorang penerima bantuan Seci di kota Binjai, Sumatera Utara. Bernama Liu Kim. Sebelum tutup usia, Liu Kim sempat menjalin jodoh baik dengan relawan Seci. Pada bulan Januari lalu, relawan membawa Liu Kim ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya yang bermasalah. Diketahui bahwa Liu Kim menderita kanker usus dan akan menjalankan operasi. Inilah momen di mana relawan melihat kondisi kesehatan Liu Kim sekaligus memberikan sembako cinta kasih. Dan berselang 2 bulan yang lalu, keadaan istrinya, Ibu Liu Kim, sakit. Setelah saudari Liu Kim ini diperiksa di Rumah Sakit Murni Teguh, maka dari keputusan dokter, rupanya di ususnya itu ada tumbuh tumor, sehingga perlu diadakan operasi. Kita kan nggak pandai tulis. Disuruh orang ini lo bantu lo teken di sana rumah sakit, kamu teken. Kita nggak pandai. Diantarin juga. Diantarin lo sama orang ini lo. Meski Liu Kim tak sempat bertahan dalam masa pengobatan, relawan Seci akan tetap mendampingi suaminya, Ah Heng, yang telah menjadi bagian dari keluarga Seci. Keluarga Liu Kim tidak dikaruniai anak. Ia bersama suaminya juga buta huruf. Selain usia yang tak lagi muda, hal ini membuat Ah Heng suaminya kesulitan untuk mencari pekerjaan. Liu Kim dan suaminya menyambung hidup dengan mengandalkan penjualan botol-botol bekas ke pabrik daur ulang. Jalinan jodoh Liu Kim dengan relawan Seci bermula sejak tahun 2014. Mereka mendapat santunan biaya hidup dari Seci. Pada awalnya kami datang melihat keadaannya, kami sangat terharu karena kondisi mereka sudah tua dan tanpa ada anak ataupun saudara yang mendampingi mereka, sehingga kondisi mereka sangat memprihatinkan. Relawan Seci melihat bahwasanya kehidupan dari mereka hanya mengandalkan dari mengumpul botol-botol bekas, barang-barang bekas, lalu dijual, dan itulah untuk memenuhi kehidupan mereka. Kami dari relawan Seci sangat merasa kasihan dan terharu, sehingga kami dari relawan Seci memutuskan untuk membantu saudari Liu Kim dan suaminya untuk melewati kehidupan ini. Semoga kehadiran relawan Seci dapat memberi kebahagiaan dan ketabahan Ah Heng, serta menjadi keluarga baru di usia senjanya. Sementara kisah yang hampir serupa datang dari kota Medan. Seorang nenek berusia 81 tahun ini hidup sebatang kara yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan cara mengumpulkan dan menjual sampah-sampah daur ulang. Bernama Hauli Chan, ia mampu mengumpulkan sampah sebanyak 15 kg setiap harinya, namun hanya mampu menjual 2-3 kg saja. Oleh sebab itu, rumah Hauli menjadi penuh dengan sampah. Bahkan, sampah Hauli telah menutupi jalan masuk rumahnya. Sampah yang lama tertumpuk di rumah tentu sangat tidak baik bagi kesehatan Hauli. Tidak hanya itu, warga juga berharap sampah Hauli dapat segera dibersihkan untuk menghindari menumpuknya penyakit dari sampah dan dapat mengundang hewan berbahaya masuk ke rumah Hauli. Tetangga-tetangga Hauli sempat memujuknya untuk merelakan sampah yang ia kutip, termasuk Yunai, warga yang melaporkan kasus ini ke Yayasan Buddha Seci. Ia memahami perilaku Hauli sebagai bentuk kemandiriannya selama ini, sebab Hauli merasa
bahwa sampah-sampah ini adalah sumber mata pencariannya. Yunai bersyukur kasus ini segera ditanggapi oleh Seci Medan demi kebaikan Hauli dan warga sekitar. Satu-satunya yang bisa membantu AI itu sepertinya dari Seci. Karena selama ini saya juga udah mengamati, mengikuti sepak terjang Seci ya. Seci kan di sisi kemanusiaannya begitu bagus. Berhenti bukan hanya membantu, bukan hanya sekali, tapi ada kelanjutannya. Jadi saya melihat kehidupan AI ini, kalau kita minta berhenti, otomatis ada yang harus bisa membiayai kehidupan AI ini. Jadi setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya kalau ajak teman-teman join, yang kami lakukan itu nggak bisa maksimal. Yang paling maksimal yang bisa membantu AI ini hanya Yayasan Seci. Kemudian saya ajak AI ini ke Seci yang di Semarang Asri. Kayaknya prosesnya cepat ya, saya sendiri pun kaget. Kok Seci gitu cepat ya? Pertama kali saya ke kantor Seci itu sekitar sepertinya seminggu yang lalu. Tanggapan dari Seci begitu luar biasa, saya juga kaget. Saya sama sekali nggak menyangka Seci dari Seci begitu peduli ya. Kayaknya bukan hanya membersihkan rumah AI, tapi mereka ada peduli dengan kejiwaan AI. Benar-benar luar biasa. Selain warga, Marliani Chula, seorang relawan Seci, dengan sabar juga membujuk Hauli. Marliani menjelaskan pembersihan ini untuk kebaikannya. Meski tidak mudah, relawan akhirnya dapat membujuk Hauli untuk membersihkan rumahnya dari sampah. Mulai dari teras, ruang tamu, lorong-lorong rumah, relawan bergotong royong membersihkan rumah Hauli dengan menggunakan alat garpu tanah dan sekop. Relawan memasukkan sampah-sampah ini ke dalam mobil depo pelestarian lingkungan Seci. Sangat terharu karena AI ini walaupun umurnya udah 73, tetapi dia masih sanggup untuk mengumpulkan sampah yang begitu banyak di rumahnya. Masih sanggup, dia masih begitu semangat dan dia memberi izin, itulah yang suatu berkah buat kita.